Selamat siang semuanya. Siang. Nah, orang yang punya kerahiman harus punya pengalaman sukacita, ya, harus bergembira. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi sudah mendapatkan pemaparan dari Pak Stephen Leck. Nanti juga akan diberikan pemaparan oleh Ibu Esterina. Pada kesempatan ini saya hanya diminta bersharing. Bersharing pertama adalah proses adanya gereja Santa Faustina, ya, di Tajur Halang di Keuskupan Bogor. Dan kedua menyangkut tentang relikuinya Santa Faustina, ya. Jadi pertama-tama, kenapa di Bogor itu ada paroki Santa Faustina? Sebenarnya itu adalah menindaklanjuti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 itu bagaimana Bapak Paus Fransiskus menetapkan tahun yubileum. Dan sekaligus ditetapkan pada saat itu adalah sebagai tahun kerahiman ilahi. Ya, selama 1 tahun itu. Ya. Lalu kami mengadakan kegiatan di Keuskupan Bogor mengenai kerahiman. Bahkan pada satu juga ziarah kemana-mana. Ya. Nah, setelah peristiwa tahun yubileum, tahun 2016, tahun kerahiman ilahi selesai, lalu Bapak Uskup itu bertanya kepada saya, Romo, ini tahun kerahiman ilahi ini sudah berakhir, mau apa? Lalu saya mengatakan kepada Bapak Uskup pada saat itu, tahun kerahiman ilahi itu boleh berhenti hanya 1 tahun. Tetapi semangat kerahiman itu tidak boleh berhenti. Kerahiman itu tidak boleh mati. Maka saya meminta bagaimana kehidupan doa kerahiman ilahi itu tetap dipertahankan. Salah satunya di gereja katedral, selaku itu adalah gereja uskup. Nah, maka di sana di katedral setiap Rabu sore, Rabu ketiga itu misa khusus adalah misa kerahiman ilahi dengan adorasi kerahiman ilahi. Ya. Sekarang sudah mulai lagi di dekat katedral, Gereja Sukasari sudah terbentuk lagi komunitas kerahiman ilahi yang cukup besar, dan mereka menetapkan setiap Jumat ketiga itu adalah misa misa kerahiman dan adorasi kerahiman. Maka saya meminta pada Bapak Uskup bahwa semangat kerahiman ilahi harus tetap ada di Keuskupan Bogor. Ya, harus ada. Lalu perkembangan ke depannya kita juga mesti menyadari dunia ini butuh kerahiman seperti Bapak Paus Fransiskus. Ketika dia ditanya tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, kenapa Bapak Paus menetapkan sebagai tahun kerahiman ilahi? Bapak Paus Fransiskus mengatakan adalah apa? Bapak Paus tidak menunjuk siapa-siapa dan siapa-siapa. Tapi bahwa Bapak Paus Fransiskus mengatakan, saya menetapkan tahun yubileum, saya menetapkan sebagai tahun kerahiman ilahi. Bapak Paus katakan adalah apa? Kita adalah para pendosa. Ya, kita. Dan Bapak Paus juga menegaskan karena kita adalah pendosa, maka disitulah dibutuhkan kerahiman Tuhan. Ya, dibutuhkan kerahiman Tuhan. Ya, karena kita mesti sadar, keluarga tidak akan pernah bisa dibangun dengan baik dan bisa bertahan dengan baik kalau di dalam keluarga tidak ada kerahiman. Saya meyakini itu. Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada pelecehan seksual?
Kenapa ada perang? Itu akibat karena apa? Tidak adanya kerahiman. Kalau ada kerahiman, saya katakan dunia ini damai. Dunia tidak akan ada konflik. Maka di sini betapa pentingnya kerahiman. Lalu kedua saya mengatakan kepada Bapak Uskup Monsieur Pascalis, apa wujud konkret dari perayaan tahun kerahiman ilahi 2015 sampai dengan tahun 2016? Harus ada sesuatu di Keuskupan Bogor ini. Dan akhirnya saat itu, memang saat itu saya sedang berproses untuk mendirikan sebuah gereja. Sedang berproses. Lalu saya mengatakan pada Bapak Uskup, supaya proses ini berjalan dengan baik, bagaimana kalau kita mendirikan satu gereja, yang dimana gereja itu adalah menjadi pusat kerahiman ilahi. Dan semoga kita dengan mengambil nama Santa Faustina, kerahiman Tuhan itu ditunjukkan kepada kita dalam proses pembangunan gereja itu. Saya hanya mengatakan hal itu kepada Bapak Uskup. Karena kami sebelumnya tahun 2014, saya mendatangi daerah Tajur Halang, Tonjong itu yang sekarang gereja berdiri. Itu dulu statusnya masih wilayah gereja katedral. Dan saya diutus datang ke sana, ya. Saya masih ingat pada saat itu saya hanya dikasih uang oleh umat itu hanya 18 juta untuk mencari tanah. 18 juta. Saya cari ke sana kemari tanah, enggak ada yang harganya 18 juta. Dan akhirnya di dalam proses pencarian itu, akhirnya saya mendapatkan sebidang tanah. Luasnya hampir 9 ribuan meter. Kurang 9.000 kurang. Dan ternyata ketika saya tanya berapa harganya, itu harganya 5 miliar. 5 miliar. 18 ke 15 ke 5 miliar. Ini dari mana? Ya. Tapi pada saat itu ketika saya ditunjuk ke tempat itu dan saya punya mimpi menunjukkan gereja itu harus ada. Maka setiap malam ketika saya datang ke situ, saya hanya bisa berkata, Tuhan, kalau Engkau mau mewujudkan itu, bantu orang-orang. Setiap malam, saya hanya bisa berdoa, Tuhan kirim pribadi-pribadi orang. Dan dalam proses, banyak orang-orang yang membantu. Tetapi ketika eksekusi itu, jujur pada saat itu adalah apa? Masih kekurangan dana 2,5 M. Dan satu saya memberanikan kepada Bapak Uskup saya mengatakan, Monsinyur, kalau diizinkan, tolong pinjamkan kepada saya 2,5 M. Dan saya berjanji, 7-8 tahun saya cicil, itu akan kembali kepada keuskupan. Ternyata, di situ yang saya katakan, saya tidak bisa membandingkan kerahiman Tuhan yang begitu dahsyatnya. Ya. Dan proses itu boleh berjalan dengan lancar. Ternyata apa? Rencana saya dengan rencana Tuhan berbeda. Yang tadinya saya punya target 7-8 tahun itu saya cicil. Ternyata 3-2 tahun 2,5 M sudah saya kembalikan ke keuskupan. Saya kembalikan. Dan akhirnya kami memiliki sebidang tanah itu. Ya. Hampir 9.000 meter. Dan dalam proses perjalanan waktu di samping itu ada tanah lagi. Itu luas hampir sekitar 4.000-an lebih lah. Dan saya dengar isu-isu bahwa itu akan dibangun pesantren, akan apa, dan ini sangat membahayakan. Dan akhirnya saya berupaya mencari dana kembali dan saya bisa membebaskan tanah itu. Dan sekarang
tanah gereja itu luasnya hampir 1,4 hektar. Ya, 1,4 hektar. Ya, investasi tanah di sana yang sudah saya beli itu sekitar 7 miliaran. Ya. Dan itu kami perjuangkan. Lalu saatnya saya menentukan harus membangun gereja. Dan ternyata proses itu saya tempuh dan saya punya keyakinan seperti saya sampaikan pada Bapak Uskup saat itu. Ya, kenapa diberikan nama Santa Faustina? Kenapa itu harus menjadi gereja Kerahiman Ilahi? Supaya proses pendirian gereja itu berjalan dengan lancar. Dan akhirnya tahun 2015 itu mulai diproses. Perizinan-perizinan itu. Ya. Dan ketika itu sudah diproses semuanya, surat-surat sudah dipenuhi semuanya, ternyata akhirnya mentok di Kabupaten Bogor, di pemerintahan. Karena kita tahu, di sana sangat sulit untuk mendirikan gereja. Sangat sulit. Semua proses sudah saya lengkapi, saya penuhi semuanya. Tapi sampai detik ini kami belum mendapatkan IMB-nya. Maka saya kemarin baru ketemu dengan wakil Pak Menteri. Untuk mengurus gereja-gereja yang belum ada perizinannya. Salah satunya tempat kami ini tidak ada IMB-nya. Maka pada tahun 2015 saya mengatakan pada Bapak Uskup, saya mau bangun gereja. Saat itu Bapak Uskup mengatakan, jangan Romo. Nanti di demo. Nanti bla 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 diceritakan oleh Bapak Uskup. Dan saya mengatakan saat itu menerima. Tapi berapa bulan kemudian saya mengatakan lagi pada Bapak Uskup, saya mau bangun gereja itu. Bapak Uskup tetap menghalangi dan akhirnya saya jelaskan kepada Bapak Uskup. Sampai kapan kita akan menunggu perizinan itu dan sampai kapan kita akan membangun gereja. Dan saya bilang kalaupun ada yang mendemo itu tidak akan datang kepada Bapak Uskup tapi akan datangnya kepada saya dan saya tetap akan yang menghadapinya. Lalu Bapak Uskup mengatakan terserah kamu. Dan akhirnya gereja itu kami proses. Ya. Dan sekarang itu sudah terbangun gereja itu. Ya. Gereja itu sudah ada. Sekarang ada fasilitas toko rohaninya, ada kafenya, ada gedung Plaza Kerahiman Ilahinya yang kemarin baru diresmikan dan di sampingnya itu kami jadikan sebagai tempat penitipan abu jenazah. Karena itu salah satu tugas seorang devosan Kerahiman Ilahi adalah harus mendoakan jiwa-jiwa. Maka kami menyediakan tempat penitipan abu jenazah di situ. Silakan nanti Bapak dan Ibu kalau ada yang mau menitipkan di sana, itu terbuka. Ya. Dan sudah dipastikan harganya di bawah Karolus. Dan harganya juga itu di bawah juga Oasis Lestari. Ya. Itu kami dan kelebihannya yang dititipkan kepada kami adalah apa? Otomatis setiap kami misa setiap hari orang yang dititipkan itu akan kami doakan karena itu tugas seorang devosan Kerahiman Ilahi. Ya. Nah, itu sudah sedang kita bangun. Lalu dalam perkembangannya bagaimana saya harus menghidupi spiritualitas Kerahiman Ilahi. Karena gereja kami atas nama Santa Faustina, maka saya berpikiran, saya bermimpi ingin mendapatkan relikwi Santa Faustina. Maka tahun 2015 waktu tahun jubileum, sebenarnya saya sudah sampai ke Krakau. Sudah meminta relikwi itu. Tetapi bahwa itu tidak bisa diberikan karena memang saya tidak membawa apa-apa pada saat itu. Ya, dan akhirnya kami tanya-tanya di sana untuk mendapatkan itu bagaimana caranya. Lalu mereka mengatakan minimal ada surat keterangan dari Bapak Uskup. Maka waktu Pak Stephen Leck datang ke tempat saya pertanyakan itu juga. Dan akhirnya kemarin September kemarin saya memimpin ziarah ke Israel, saya memimpin ke Mesir, ya ke Jordan,
setelah itu rombongan pulang ke Jakarta, saya melanjutkan perjalanan ke Swedia, Norwegia, dan sampai ke Polandia. Dan sebenarnya tujuan utama saya adalah Polandia untuk mendapatkan relikwi itu. Ternyata ketika saya sedang ada di Israel, saya meminta kepada teman saya Romo di Roma, tolong sampaikan surat Bapak Uskup dikirim ke gereja Santa Faustina di Krakau itu. Yang dimana kedatangan saya ke sana ingin mendapatkan relikwi itu. Ternyata dikirim oleh teman saya yang di Roma itu. Pertama dimasukkan lewat email itu tidak dijawab. Tapi akhirnya ada suster yang menjawab di situ kepada teman saya yang di Roma. Lalu teman saya yang di Roma mengatakan, Romo, ini tidak bisa. Tidak bisa dia katakan. Ya, surat dari Bapak Uskup ini tidak bisa untuk menjamin mendapatkan itu. Lalu saya katakan, apalagi yang harus diminta lagi, bukannya satu hanya diminta rekomendasi dari Bapak Uskup. Akhirnya pihak sana mengatakan, kami minta kronologi gereja. Pendirian gerejanya. Dan kami juga meminta praktek-praktek devosional apa saja tentang kerahiman ilahi itu yang sudah dijalankan. Sementara saya sedang perjalanan di daerah Israel. Ini bagaimana harus saya lakukan? Dan akhirnya setiap tempat-tempat di Israel itu yang saya kunjungi, saya hanya berdoa dalam hati, saya mengatakan, Tuhan bantu saya untuk mendapatkan relikwi Santa Faustina ini. Dan akhirnya dari situ saya kontak ke Indonesia, minta dipersiapkan berkas-berkas itu kronologi gereja, termasuk praktek-praktek devosional apa yang sudah dijalankan. Dan itu kami kirim lagi ke Roma. Dan dari Roma oleh teman saya dikirim lagi ke Polandia. Dan ternyata setelah dikirim itu, saya pikir itu sudah mendapatkan. Ternyata dari suster sana menjawab, Romo minta waktu 3 minggu. Karena ini akan kami pelajari dulu oleh Mother General kami. Jadi dibaca. Dan akhirnya rombongan sudah pulang, saya sudah nyampe Norwegia. Itu saya masih empot-empotan karena apa? Belum mendapatkan jawaban. Apakah relikwi Santa Faustina itu bisa saya bawa? Tapi saya selalu mengatakan dengan teman saya di Roma, saya yakin dan percaya mukjizat Tuhan itu adalah nyata. Saya mengatakan hal itu. Mukjizat Tuhan itu adalah nyata. Maka akhirnya ketika kami sampai di Polandia, karena saya ke Krakau dulu. Saya menginap di Krakau, baru menginap di Krakau semalam, ya. Lalu kami diberitahukan bahwa tanggal 17 Oktober, kami tidak diberitahu bahwa religi itu akan diberi. Tetapi tanggal 17 Oktober itu dikatakan, kami tidak menerima tamu di Sanctorium Santa Faustina itu. Tetapi kami memberikan kesempatan Romo untuk datang ke sana. Dan akhirnya saya tanggal 17 Oktober itu sampai di gereja Santa Faustina. Tempat yang pertama kali saya masukin itu adalah apa? Kamarnya Santa Faustina dulu tinggal di biara itu. Dan saya berdiri di depan kamarnya itu, ya, saya hanya berdiri. Tetapi saat itu saya tidak tahu. Air mata saya jatuh sampai umat ada yang bertanya, Romo kenapa menangis? Saya katakan saya tidak tahu. Tapi saat itu saya lihat bagaimana kamar yang dulu dipakai oleh Santa Faustina. Dan setelah dari situ saya depan kamar Santa Faustina, saya katakan, Santa Faustina, izinkanlah saya membawa engkau ke Indonesia. Izinkan, saya bilang. Dan akhirnya jam 11 kami diterima oleh wakilnya Mother General di sana. Dan setelah kami sampai di sana, lalu mereka mengatakan pada saya, Romo, kami sudah pelajari berkas yang Romo buat semuanya itu. Dan kami sudah buktikan, ternyata di Indonesia
Gereja yang memakai nama Santa Faustina itu hanya ada gereja di Tajur Halang, di Bogor itu. Dan ternyata itu mereka searching lewat Google, apakah benar di Indonesia ada namanya Gereja Santa Faustina. Dan itu mereka buktikan, dia katakan kami sudah melihat itu. Dan kedua, mereka mengatakan pada saya, menyampaikan terima kasih Romo, di mana Romo sudah memberikan satu gereja untuk Santa Faustina. Ya, dan terima kasih juga, dia katakan sudah praktek-praktek devosional itu sudah dijalankan di tempat itu, dan itu sesuai mimpinya Santa Faustina yang mengatakan, izinkan aku pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan kerahiman Tuhan. Dan itu terjadi di tempat sana. Ya. Dan memang yang dititipkan oleh suster di sana kepada saya, atas itu semuanya, dia katakan, saya memberi hadiah kepada gereja itu, dan akhirnya saya diberikan relikwi Santa Faustina yang grade A, yaitu adalah tulangnya Santa Faustina. Itu dibawa. Dia katakan relikwinya itu gratis. Tetapi silakan Romo membayar adalah apa? Monstran untuk menyimpan relikwi itu. Dan itu adalah tidak murah. Dan akhirnya kami beli. Dan yang dititipkan oleh suster kepada saya, dia katakan karena Romo sudah meminta, maka tolong ini dijaga dan tolong dibawa dengan sebaik-baiknya. Lalu saya mengatakan, apakah ini boleh saya simpan di koper? Dia katakan, kalau sebisa mungkin jangan disimpan di koper. Jadi saya harus bawa kemana-mana. Iya. Dan akhirnya itu dengan tempatnya itu tingginya sebesar ini. Dan itu saya pergi kemanapun itu saya cantolkan di depan dada saya. Karena saya harus menjaga itu. Dan lalu suster di sana mengatakan, tolong Romo, sampaikan kepada umat di sana, ketika relikwi itu ada di dalam gereja, ingatkan kepada umat, di situ Santa Faustina ada. Di situ Santa Faustina hadir. Jadi tolong ditempatkan yang khusus. Bahkan juga di situ dikatakan juga oleh susternya, tolong ketika relikwi itu sampai di sana, adakanlah upacara penyambutan dan penghormatan. Maka saat itu saya meminta kepada Bapak Uskup untuk bersama umat itu ya mengadakan upacara perarakan itu untuk menyambut kedatangan Santa Faustina di paroki kami. Sekaligus saat itu adalah pemberkatan pelasa kerahiman dan termasuk juga adalah tempat penitipan abu. Dan sekarang relikwi itu untuk sementara saya tempatkan di dalam ruang adorasi dulu. Karena saya sedang mempersiapkan satu tempat khusus. Karena di dalam suratnya itu dikatakan juga, tolong ini ditempatkan di dalam peti kaca. Dan kalau bisa ini bisa dilihat oleh semua orang. Ya, dan itu sedang saya persiapkan itu. Nah ini adalah proses. Dan itu yang menjadi ketakutan saya adalah apa? Ketika saya membawa itu. Ini saya bilang, apakah nanti ketika masuk di bandara ini akan menjadi persoalan? Itu takut. Karena apa? Sebelumnya saya membawa pesiarah dari Jakarta, itu dia hanya membawa patung kecil, besi. Itu di Jordania bermasalah dan sekian jam itu tas harus dibuka hanya karena persoalan itu. Dan itu sepanjang jalan saya mempertanyakan apakah ini aman sampai ke Indonesia. Tapi di dalam proses perjalanan itu saya hanya menyanyikan, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Setiap perbatasan dalam hati kecil saya
Saya hanya bisa berdoa itu dan mengatakan hal itu. Tetapi atas itu semuanya saya percaya bahwa relikwi Santa Faustina bisa sampai di sana dengan aman. Bahkan dalam pemeriksaan-pemeriksaan itu tidak diperiksa apapun. Itu lolos begitu saja sampai ke Indonesia. Dan saya yakin itu berkat ya dari kerahiman Allah. Saya setuju dengan Pak Stephen Reck tadi tentang doa kerahiman ilahi. Seringkali kita berpatokan dengan teks, tetapi kita tidak pernah berdoa secara pribadi. Bahwa saya lemah, saya berdosa, saya enggak mampu, tetapi di situ kita berani enggak mengandalkan Tuhan. Saya membawa itu, saya lemah. Saya takut, tetapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan itu dijadikan andalan. Ini proses sampai di Indonesia enggak ada pemeriksaan apapun, pada itu saya gantungkan terus di tempat ini. Ya, dan itu sampai. Nah, itu adalah sejarah pengalaman saya di dalam hal kerahiman ilahi. Maka sekarang di Keuskupan Bogor sedang dikembangkan, maka paroki kami itu menjadi pusat kerahiman ilahi, Keuskupan Bogor. Jadi siapapun yang akan berdefusi kepada kerahiman ilahi di Keuskupan Bogor, itu bisa datang ke gereja Santa Faustina. Dan untuk mewujudkan itu, menjaga kerahiman itu, saya memutuskan dengan izin Bapak Uskup, setiap minggu ketiga jam 10, kami dengan umat di sana, misa kerahiman ilahi dan adorasi kerahiman ilahi. Ya, setiap minggu ketiga. Nah, besok misa ketiga. Dan ternyata sekarang sudah banyak dari Jakarta pada datang. Dan ternyata setelah misa, adorasi saya pimpin dan adorasi saya bawa keliling kepada umat. Saya mau hadirkan kepada umat, ingin menunjukkan. Saya selalu mengatakan di dalam renungan itu, ketika sakramen Maha Kudus ada di hadapanmu, bayangkanlah pada saat itu Yesus juga berdiri di hadapan Santa Faustina. Menyapa kalian. Ungkapkan apa yang menjadi perasaan Anda di dalam sakramen Maha Kudus. Ya, karena di situ Yesus hadir. Dan ternyata saya boleh bersharing, dengan sakramen berkeliling, sudah beberapa orang datang kepada saya memberikan pengakuan, mendapatkan mukjizat. Satu, dia menderita penyakit kanker, tapi dia rajin ikut misa, rajin ikut adorasi kerahiman, ternyata dia tidak pergi ke dokter, kankernya adalah sembuh. Lalu ada orang yang sudah hidup berkeluarga, bayangkan 11 tahun tidak mendapatkan keturunan. Dia sudah berziarah kemana-mana sampai ke luar negeri. Dia meminta kepada Tuhan supaya diberikan keturunan. Tidak dapat. Saya katakan, kamu ikut misa adorasi. Kamu ikut misa kerahiman. Minta kepada Tuhan dengan ketulusan hati dan dengan kepasrahanmu. Ternyata setelah dia mengikuti, ya, berapa bulan kemudian dia datang kepada saya, Romo, saya berterima kasih, istri saya sekarang sudah mengandung. Dan ada saksi nyata di tempat ini, ada umat saya nih, Pak Jatmiko. Berdiri Pak. Dia mengalami penyakit pengapuran. Sudah berobat ke dokter-dokter mana, dia keliling. Tetapi beliau akhirnya memutuskan diri adalah apa? Saya mau misa kerahiman. Saya mau misa adorasi. Dan ketika diadakan di mana-mana beliau sangat rajin. Sekarang boleh tanya. Dulu yang tadinya dia berlutut betapa sakit. Sekarang dia sudah tidak merasakan itu karena dia sembuh. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu yang boleh saya sharingkan. Dan tentunya saya katakan di sana juga masih membutuhkan pengembangan-pengembangan. Bapak Uskup satu bertanya kepada saya, kamu mau bangun gereja, kamu punya duit berapa? Saya katakan saya hanya punya modal 1 miliar. Dan Bapak Uskup katakan apakah kamu bisa membangun itu? Saya katakan serahkanlah kepada Tuhan. Dan sekarang gereja jadi.
Plaza Kerahiman jadi, fasilitas Jalan Salib jadi, ya, yang itu semuanya sudah habis dengan pembangunan itu. Tanah tadi 7 miliar, lalu pembangunan sudah menghabiskan hampir 8 miliar. Kadang uskup bertanya kepada saya, kamu punya duit dari mana? Saya mengatakan, saya tidak tahu duit itu dari mana. Ya, karena semua keuangan, saya katakan itu saya masukkan ke dalam rekening keuskupan untuk pembangunan gereja. Nah itu sudah berjalan dengan baik, tetapi bahwa kami di bawah masih ada tanah. Yang perencanaan saya, itu akan saya bikin sebuah gedung untuk pertemuan seperti begini. Dan termasuk untuk resepsi perkawinan. Karena kami harus menghidupi paroki. Ya, paroki saya tidak sama dengan paroki Bapak dan Ibu. Paroki saya itu kolektenya paling besar adalah berapa? Paling tinggi kadang-kadang itu dapat 11 juta. Minggu itu. Rata-rata dipukul 10 juta. Sebulan itu 40 juta. 25% itu untuk dana solidaritas keuskupan yang wajib kita kirim. 20% itu untuk pengembangan sosial ekonomi umat. 5% untuk kaum muda, 5% buat keluarga. Yang diterima oleh gereja hanya 45%. Sementara gaji karyawan itu hampir 25 juta. Listrik itu sampai 7,5 juta. Kalau kami tidak mendapatkan kebaikan, kalau kami tidak mendapatkan kerahiman dari saudara-saudari yang peduli di sana, gereja kami tidak berjalan. Tapi sampai detik ini, gereja kami masih berjalan. Dan di atas nanti gedung itu akan dibangun tempat penginapan buat para pesiarah. Termasuk yang mau retret, mudah-mudahan nanti Pak Stephen Leck masih diberikan umur yang panjang, sehat, bisa memberikan sekolah kerahiman ilahi di tempat itu. Ya, mendatangkan dari mana-mana. Ya, itu sedang kita upayakan untuk pembangunan itu. Dan termasuk kami juga sedang melengkapi, karena gereja kami di dalamnya masih pakai kursi plastik. Ya, nah ini kami juga sedang mencari donatur, kami juga sedang menyentuh setiap pribadi-pribadi. Saya selalu mengatakan, semuanya itu sudah beres, karena apa? Karena saya sudah punya uangnya. Uangnya di mana sekarang? Ada di dalam kantongnya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya kerahiman, bantulah gereja itu, ya, supaya gereja itu adalah bisa berjalan dengan lancar dan bagaimana kehidupan kerahiman ilahi itu bisa kita wujudkan di tempat itu. Itu kira-kiranya yang bisa saya sampaikan di dalam sharing itu, dan silakan nanti kalau Bapak dan Ibu yang ingin membantu kami, ya, itu bisa disampaikan lewat rekening Keuskupan Bogor, PGPM Keuskupan Bogor. Karena semua keuangan saya masukkan ke Keuskupan Bogor supaya apa? Ada kontrol bersama dan bagaimana keuangan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti siapa yang mau membantu silakan bisa menghubungi saya, ya. Nanti saya kasih nomor rekeningnya. Yakin dan percaya, Bapak dan Ibu, jangan takut. Saya selalu mengatakan, filsafat Cina itu mengajarkan, ini ada teko, ini ada gelas. Kalau gelas sudah diisi, kalau sudah penuh, jangan diisi terus. Minum, tapi ketika kosong, itu akan diisi. Semakin Bapak dan Ibu berani memberi, saya yakin Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan. Itu saja sharing yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga ini semakin menguatkan kita dan akhirnya kita semakin percaya. Seperti yang Santa Faustina minta kepada kita dalam hidup itu hanya 2 hal. Andalkan Tuhan dan berbelas kasihlah kepada sesama. Itu saja. Tuhan memberkati kita.